bagus. Halo teman-teman, ini setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita masuk ke chapter tentang thread ya. Nah, thread ini sepertinya apa? Thread itu, kalau kita bayangkan, itu seperti manusia. Kita bayangkan komputer itu seperti manusia. Nah, di manusia ini kan ada namanya DNA. Selayaknya seperti manusia memiliki DNA, komputer memiliki thread. Pasti sudah mendapat gambarnya kan? Jadi, di komputer, dunia komputer itu ada benang. Ya, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Nah, benang-benang ini isinya apa? Isinya ada ID, ada program counter, ada register, dengan ada stack. Bisa dibilang intisarinya, konten-kontennya begitu. Nah, biasanya kan di thread ini dia memiliki lebih dari satu isi, lebih dari satu konten. Ada yang 3, ada yang 4, bahkan banyak sekali isi-isi yang berada dalam sebuah thread. Nah, ada dua jenis thread, single dan juga multi. Kelihatannya seperti apa? Kalau misalkan single ya, kalau misalkan single, dia misalkan ada 3 set bar ya, ada 3 set bar. 3 set bar program. Lalu setelah itu di 3 set bar ini isinya ada program di sini, program. Lalu di sini ada ada stack ya. Ada juga yang namanya register dalam prosesor. Nah, ini kalau misalkan single, dia cuma satu baris tok. Nggak bisa dilanjut-lanjutin, nggak bisa dipisah-pisah. Semua ini dikurung dalam satu benang. Jadi agak lama lah. Sedangkan kalau misalkan multi-thread ya, kalau multi-thread dia lebih dari satu. Jadi kan ini misalkan ada ini. Ada bagian sini, ada yang ngoding, bagian sini ada yang data, bagian satu juga ada file, banyak-banyak macam ya. Terus di bawah-bawahnya lagi ada dalam sini ya, ini. Dan dalam sini ada yang ini. Dalam sini lagi masih banyak ada regis, baru ada stack dan lain sebagainya. Terus dimasukkan dalam benang-benang yang berbeda atau thread-thread yang berbeda. Ini disebut sebagai multi-thread. Banyak ini, prosesnya banyak dan juga bisa dipisah di beberapa thread yang tersedia. Jadi semua yang ada di sini disalurkan dari lebih dari satu thread, satu benang. Nah, untuk pembahasan lebih selanjutnya, bayangkan saja ada ini. Bayangkan saja ada server, ada client, dan juga ada thread. Ya. Jadi, kalau misalkan single thread ini, kalau cuma single thread, jadi dia cuma satu jalur saja. Dan misalkan banyak klien masuk ke server, untuk di threadnya dia harus satu persatu, dia nggak bisa multitasking. Sementara kalau misalkan dia lebih dari satu, ya, yang multi thread itu kalau dalam sebuah server, dia banyak kali sekalipun masih bisa ditransfer dengan jalur-jalur yang berbeda. Gambarannya seperti itu. Nah, untuk multi-core programming ini masih introduction ya. Nanti untuk isinya nanti dibahas oleh teman-teman saya. Ini multi-core programming, dari katanya sendiri multi-core programming. Jadi ada namanya single core, ada yang namanya multi-core. Nah, perbedaannya di antara ini apa? Dalam sebuah inti, dalam sebuah core, itu memiliki bisa dibilang
memiliki proses yang berbeda-beda, waktu proses yang berbeda-beda. Mulai dari satu core ke core lainnya, dia memerlukan proses yang berbeda. Nah, ini untuk mencari perbedaannya, ada core yang ini. Ada namanya single core, ada yang multi core. Nah, supaya multi core itu kayak quad core, sampai seterusnya. Pokoknya lebih dari satu ya. Nih. Dalam satu core ada proses. Satu core ada proses, ada proses, ada proses, ada proses. Kalau misalkan single core, ya. Kalau single core, dia cuma satu top. Satu core saja, nggak ada core-core lain yang kayak di atas ini. Dia hanya satu prosesnya, jadi bisa dibilang agak pelan. Karena dia makan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu tes sebelum dia pindah ke tes berikutnya. Sedangkan kalau multicore, gambaran besarnya adalah seperti ini. Dia satu core menyelesaikan tes-tes yang berbeda. Begitu. Ada namanya paralelisme dan concurrency. Kalau concurrent system itu kalau concurrent namanya concurrent ya, concurrent mengikuti alur. Jadi dalam concurrent system, sistemnya itu berjalan satu persatu, tunggu sampai alirannya selesai. Sedangkan kalau paralel kan paralel sama berjalan sama-sama, begitu. Gambarannya seperti itu, sama kayak ini. Nah, dalam dunia pemrograman, ya dalam programming ini, dia ada 5 area untuk sistem multicore. Yang pertama, mengidentifikasi tugas, identifying task. Terus yang kedua, balance. Yang ketiga, data splitting. Yang keempat, data dependency. Dan yang kelima adalah testing dan debugging. Nah, untuk yang identifying task, setiap core dalam multicore ya, setiap core memiliki tes-tes yang khusus untuk mempercepat waktu. Terus yang kedua adalah balance. Tes yang ini melakukan yang ini, tes yang itu melakukan itu. Kan setelah identify kan berarti harus dipisah. Nah, setiap core-core ini, setiap core-core yang ada harus membalance satu sama lain. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang kekurangan ataupun kelebihan. Setiap core memiliki tanggung jawab yang bisa dibilang samalah atau mirip persis satu sama lain. Supaya tidak terlalu makan waktu yang banyak. Dalam satu eksekusi ya, dalam satu kali jalan. Nah, data splitting itu data-data ini yang diberikan data-data yang diberikan itu dijalankan dalam core yang berbeda. Kalau data dependency itu dia harus melihat tesnya atau eksekusinya itu dia antara 2 atau lebih. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 2, 3, 4, 5, mana dulu yang akan dilakukan? Data-data mana yang dieksekusi terlebih dahulu, baru setelah dibagi-bagi, setelah dilihat, dia akan melihat mana priority yang lebih dulu dijalankan. Itu data dependency. Jadi setiap core dapatkan data-data yang berbeda, dan data-data yang berbeda tersebut kalau misalkan lebih dari satu, dia akan menentukan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dibahas di chapter 6. Terus yang testing dan debugging, tentu dari kata ini dites dulu baru debug. Apakah ada permasalahan atau tidak? Kalau misalkan ada permasalahan, kita cari dulu bagian-bagian mana yang ada permasalahan. Itu dia. Nah, ada tipe-tipe paralelisme. Ada namanya data, ada namanya tes. Kalau data paralelisme, ada namanya data. Jadi data-data itu ketika dijalankan dia paralel bukan paralel, artinya jangan sama-sama. Sedangkan kalau tes itu ada eksekusinya, programnya, apa yang harus dijalankan. Kalau tidak salah, interrupt apa yang perlu dijalankan. Maksudnya secara dalam paralel ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti dibahas oleh teman saya. Next. Oke, di sini kita akan membahas yang namanya multi-threading model. Ini adalah sebuah hubungan yang harus ada di antara user threads dan juga clone threads. Nah,
Pada bagian ini kita akan melihat 3 cara umum untuk membangun hubungan seperti itu. Jadi ada yang pertama itu model many to one model, yang kedua one to one model, yang ketiga many to many model. Oke, kita akan lanjut ke yang pertama dulu, itu many to one model. Jadi many to one model ini dia memetakan banyak user traits ini dia ke dalam satu current traits. Nah, manajemen trade dilakukan oleh liberal trade di user space. Nah, user space di sini. Nah, di dalam user space inilah dilakukan manajemen trade. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya. Seluruh proses akan diblokir jika ada trade membuat cookie sistem kali. Jadi manajemen model ini, biarpun ada banyak user trade, dia diproses satu persatu karena hanya ada satu kernel trade. Jadi kalau ada satu user trade yang masuk ke dalam kernel terus ada blocking system call, maka semuanya akan diblokir dulu sampai blocking system call-nya selesai, baru user thread yang lain boleh masuk dalam pemrosesan kernel threads. Nah, karena hanya satu user thread yang dapat mengakses kernel threads pada satu waktu, banyak user threads tidak dapat berjalan secara paralel pada multi-core system. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang bahwa user thread itu hanya boleh masuk satu persatu, jadi ya mereka tidak bisa berjalan secara paralel. Nah, ini ada contohnya, yaitu green threads itu adalah library threads yang digunakan pada sistem Solaris dan diadopsi pada versi awal Java yang menggunakan many to one model. Jadi green threads ini sebuah thread library yang mereka menerapkannya pakai many to one model. Nah, library threads nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Nah, tapi sangat sedikit sistem yang terus menggunakan model ini sih, karena ketidakmampuannya untuk memanfaatkan beberapa interprosesan yang sekarang telah menjadi standar pada sebagian besar sistem komputer. Oke, kita akan lanjut ke model berikutnya, one-to-one model. One-to-one model ini di sini bilang bahwa dia memetakan setiap user threads, setiap satu user threads ke satu kernel threads. Jadi masing-masing sudah ada masing-masing user thread sudah ada kernel threads-nya masing-masing ya sendiri-sendiri. Memberikan lebih banyak konkurensi dengan memungkinkan thread lain berjalan ketika ada thread yang membuat blocking system call. Jadi walaupun misalnya thread yang ini dia ada bikin blocking system call, thread yang lain tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena itu kan tidak mengganggu ya, karena mereka juga sudah punya kernel thread-nya masing-masing, jadi mereka dapat berjalan sendiri-sendiri. Jadi itu juga akan memberikan banyak konkurensi di sini bilangnya. Memungkinkan beberapa threads untuk berjalan secara paralel pada multiprosesor. Nah, tadi kalau di manage one itu tidak dapat berjalan secara paralel atau secara bersamaan gitu ya. Nah, di dalam manage one model ini dia bisa dapat berjalan secara bersamaan. Contoh dari penggunaan one to one model ini, dia digunakan di Linux dan beberapa versi dari sistem operasi Windows. Jadi Linux dan beberapa versi dari sistem operasi Windows ini mereka menerapkan one to one model. Nah, satu-satunya kelemahan dari one to one model ini dia membuat dia user pengguna itu dibuat berdasarkan user thread itu memerlukan pembuatan kernel thread yang sesuai. Jadi kalau kernel thread-nya dibuat berlebihan, kalau kernel thread-nya tidak berlebihan dengan tidak sama dengan jumlahnya user threads, itu akan membebani kinerja sistem. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan, harus sama dengan user thread-nya. Itu ya. Itu adalah salah satu-satunya kelemahan dari one-to-one model. Oke, yang ketiga kita akan lanjut ke many-to-many model. Nah, di many-to-many model ini ada dua figur yang kita lihat. Oke, akan kita bahas kedua-duanya. Yang pertama di sini memultiplex banyak user threads menjadi jumlah kernel yang lebih kecil atau sama. Jadi di sini dia user thread-nya itu dibikin, jumlah user thread ini dia diolah oleh jumlah kernel threads yang lebih kecil atau sama dengan user thread-nya. Jadi
Jadi sebetulnya kernel threads-nya bisa dalam jumlah yang lebih kecil dari user threads atau dalam jumlah yang sama, tapi tidak bisa dalam jumlah yang lebih, karena seperti yang tadi dibilang bahwa itu akan mempengaruhi kinerja dari sistemnya. Di sini lanjut, developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel threads yang sesuai dapat berjalan secara paralel pada modul prosesor. Jadi di sini bilang, developer itu bisa membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel threads yang sesuai yang dapat berjalan secara paralel. Jadi developer itu bisa membuat sebanyak-banyaknya user threads, dan itu bisa berjalan secara paralel gitu ya. Ketika sebuah thread melakukan blocking system call, kernel dapat menjawabkan thread lain untuk dieksekusi. Jadi biarpun user threads yang misalnya di sebelah sini melakukan blocking system call, misalnya dia dimasukkan ke dalam sini, nah thread yang lain itu masih tetap bisa berjalan karena mereka masih ada kernel thread yang satu ini dan juga kernel thread yang satu ini. Satu variasi pada manajemen model masih menggandakan banyak user threads ke jumlah kernel threads yang lebih kecil dan sama, tetapi juga memungkinkan user threads terikat ke kernel threads. Variasi ini kadang-kadang disebut sebagai two level model. Nah ini dia ya. Ini bedanya itu cuma di bagian ini aja. Jadi dia di two level model ini dia user thread itu dapat terikat dengan satu kernel threads. Jadi ini kayak gabungan antara manajemen model dan one-to-one model. Nah, tapi kalau meskipun kita lihat kayaknya model manajemen ini kayak fleksibel banget gitu ya, kayaknya bagus gitu ya. Tapi dalam praktiknya ini susah untuk diterapkan. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah inti pemrosesan yang muncul di sebagian besar sistem, membatasi jumlah kernel itu menjadi suatu hal yang kurang penting. Akibatnya, kebanyakan sistem operasi sekarang itu menggunakan model one-to-one, jadi satu ke satu. Kebanyakan sistem operasi banyaknya menggunakan itu. Oke, jadi sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Ya, baik, pada saat ini saya akan membahas tentang thread library. Nah, apa sih ini thread library ini? Nah, thread library ini bertugas untuk menyediakan API, Application Programming Interface, untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Nah, di sini ada dua cara mengimplementasikan thread library ini. Yang pertama, kita menyediakan API dalam user level. Nah, tanpa dukungan dari kernel, sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi, jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka atau library, maka itu akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal. Nah, kemudian menyediakan API di kernel level. Nah, ini kernel level ini didukung secara langsung oleh sistem operasi. Jadi, pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. Baru kita lanjut yang selanjutnya. Nah, user level. Nah, user level ini dia sendiri terhubung dengan library, sehingga library itu menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, pengambilan penjadwalan thread, dan memanage thread tanpa dukungan dari kernel. Nah, kelebihan dari user level ini, kernel tidak menyadari user level thread ini. Nah, oleh karena itu, user level thread ini biasanya lebih cepat untuk dalam pembuatan dan mengatur daripada kernel level. Nah, kemudian
semua pembuatan dan penjatuhan thread ini dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Nah, yang selanjutnya, kelemahan dari user level thread ini. User level thread ini tidak boleh sembarang menjalankan blocking system call. Mengapa? Karena apabila kernelnya merupakan thread tunggal, kemudian salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok, walaupun ada thread lain yang sebenarnya bisa jalan dalam aplikasi tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarang dalam menjalankan blocking system call jika kita menggunakan implementasi user level. Karena ketika kita memblocking system call, maka seluruh prosesnya juga akan diblok, walaupun ada thread lain yang mungkin boleh jalan di aplikasi tersebut. Kemudian kernel level. Nah, kelebihan dari kernel level ini, penjadwalan, pembuatan, dan memanajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Thread diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel masih bisa menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Nah, ini berbeda dari user kernel, karena kernel itu diatur sendiri, dia mengatur sendiri ini thread, maka dia bisa melakukan ini, dia bisa menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi, walaupun kita sudah memblocking sistem call. Di kernel ini kita masih bisa menjalankan. Nah, kemudian kernel bisa menjadwal thread-thread pada prosesor yang berbeda. Sedangkan di user kernel, dia hanya bisa menjalankan satu thread di satu prosesor. Kelemahan dari kernel level ini, karena dia diatur oleh kernel, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Jadi kelemahannya ini, kernel level ini lebih lambat. Nah, di sini ada 3 thread library yang sering digunakan oleh orang-orang saat ini. Yang pertama itu POSIX pthread. Yang kedua Java dan Win32. Implementasi POSIX ini dapat dilakukan dengan cara user level dan kernel level. Jadi dia bisa dua-dua. Sedangkan untuk yang Windows, dia hanya bisa kernel level, pemanggilan dari dalam. Baru yang khusus Java, dia bisa diimplementasikan oleh kedua POSIX, oleh kedua thread library di atas, yaitu POSIX pthread dan Windows 32. Jadi dia bisa diimplementasikan lewat user level dan kernel level, atau bisa juga kernel level sendiri. Terima kasih. Implicit threading. Implicit threading consists of triples, port join, OpenMP, Grand Central Dispatch, and interpret building block. Triple is a collection of threads that are able to work on tests and queue tests. Suppose that the number of tests is greater than the number of threads,
It means that there will be process waiting for the test in the queue before being executed by the thread. Jadi, thread pool merupakan kumpulan thread yang sedang tidak digunakan dan sedang menunggu untuk mengerjakan tugas. Misalkan jumlah tugas lebih besar daripada jumlah thread, itu berarti akan ada proses menunggu tugas dalam antrian sebelum dieksekusi oleh thread. Servicing requests with an exciting thread is often faster than waiting to create a thread. Itu melayani permintaan dengan thread yang seringkali lebih cepat daripada menunggu untuk membuat thread. Second, a thread pool limit the number of thread that exist at any one point. This is particularly important on system that can support a large number of concurrent thread. Jadi kumpulan thread membatasi jumlah thread yang ada dalam satu titik, dan hal ini sangatlah penting pada sistem yang tidak mendukung thread bersamaan dengan jumlah besar. Separating tasks to be performed from the mechanic of creating the task allow us to the different strategies for running the test. For example, the test could be scheduled to execute after a time delay or to execute very periodically. Jadi, misalkan tugas yang akan dilakukan dari mekanisme pembuatan tugas memungkinkan kita menggunakan strategi berbeda untuk menjalankan tugas. Misalnya, tugas dapat dijadwalkan untuk dijalankan setelah penundaan waktu atau untuk dijalankan secara berkala. Thread are hundreds or thousands of threads that must be created in one application. Example, web server. Time consuming and resource consuming thread creation. Solution: the pools create several threads at the beginning of the process and place them in a container pool when a task is to be executed. Use the threads that are already available in the pool. Advantage atau kelebihan: faster than creating a new thread. Every time a task thread pool can limit the number of threads create a time. There is a split between the tasks to be done and the thread creation. A task can be repeated. Fork join in Lava. Java introduced fork join library in version 1.7 of the API. It is designed to be used with recursive divide and conquer algorithm such as quicksort and merge sort. When implementing divide and query algorithm using this library, separate tasks are forked during divide step and assign smaller subset of the original problem. Algorithm must be designed so that the separate tasks can execute concurrently at some point. The size of the problem assigned to a task is small enough that it can be solved directly and requires creating no additional tasks. The recursive algorithm behind Java's fork join model is shown below. Atau recursive model fork join Java ditampilkan di bawah. OpenMP. OpenMP is a standard using for multi-threading parallel programming on shared memory architecture. Jadi OpenMP merupakan standar yang digunakan untuk multi-threading parallel programming pada arsitektur memori yang dibagikan. OpenMP is a set compiler directive as well
as an API for program written in C, C++, and or Fortran. They divide support for parallel programming in shared memory environment. OpenMP identifies parallel region and as block of code that may run in parallel. Application developer insert compiler directive into their code at parallel region, and this directive instruct the OpenMP runtime library to execute the region in parallel. The following program illustrates a compiler directive above the parallel region containing the printf statement. Atau program C berikut mengilustrasikan arahan kompilator di atas wilayah paralel yang berisi pernyataan printf. OpenMP provides several additional directives for running code region in parallel, including parallelizing rules. For example, assume we have to array A and B of size n. We wish to sum their content and place the result 4.5 implicit trading 185 in array C. We can have this task run in parallel by using the following code segment, which contain the compiler directive for parallelizing for loop. Grand Central Dispatch. Grand Central Dispatch, or GCD, is a technology developed by Apple for its macOS and iOS operating system. It is a combination of runtime library and API, a language extension that allow developers to identify sections of code to run in parallel. Like OpenMP, GCD manage most of the detail of threading. GCD schedule tests for runtime execution by placing them on a dispatch queue. When it removes a test from a queue, it assigns test on available thread from a pool of thread that it manages. GCD identifies two types of dispatch: queues, serial, and concurrent. Intel Trading Building Blocks. Trading building blocks like the STL and the part of the C++ standard library based on IT. Use template extensively. This has the advantage of low overhead polymorphism, since templates are a compile time construct which modern C++ compiler can largely optimize away. Intel Trading Building Blocks is available commercially as a binary distribution with support and as open source software in both soft and binary form. Intel Trading Building Blocks does not provide guarantees of determinism or freedom from data reuse. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi pada saat ini saya akan presentasikan mengenai trading issues dan masalah-masalah di trading, khusus di trading. Jadi ada the fork and exec system call, signal handling, trading cancellation, trade local storage, dan scheduler activations. Dan yang pertama, the fork and exec system calls. Pertama kita mengetahui dulu system calls ini apa itu. System calls menyediakan antarmuka, provide an interface to the services made available by an operating system. Jadi memberikan antarmuka kepada layanan-layanan yang dibuat oleh operating system oleh sistem operasi. Nah, the fork system calls are used to create processes on Unix. Jadi fork system calls ini digunakan Unix untuk membuat proses. Ini juga dibahas di bab proses, tapi ini akan saya jelaskan sedikit dengan kaitannya dengan trading issues. Ini used to create a separate duplicate process with different process ID. Jadi dia akan menduplikasi dirinya. Dia sebagai parent akan membuat children. Dia akan
membuat proses-proses yang baru yang identik dengan dia, yang mirip dengan dia, namun dengan proses ID yang berbeda. Jadi mereka independen masing-masing. Berbeda dengan async system calls, dia akan mereplace content of process with another process, but retaining the same process ID. Jadi dia akan mereplace dengan proses yang baru, namun dengan proses ID yang sama. Jadi seakan-akan dia mesti proses yang sama, padahal isi kontennya sudah berbeda. Juga dikatakan itu di bawah including all threads. Jadi dia akan replace dengan threads-nya yang ada di dalam. Nah, semantics dari fork dan exec ini berbeda pada multithread ya, karena multithread ini ada banyak thread, jadi akan memperrumit lah, akan ada masalahnya. Di sini dikatakan isunya, if one thread in program calls fork, does the new process duplicate all threads or is the new process single threaded? Jadi pertanyaannya, apakah jika fork ini dipanggil, apakah semua threads akan diduplikasi atau hanya thread yang memanggilnya saja? Nah, ini solusinya. Some Unix system have chosen to have two versions of fork. Jadi ada dua versi fork. Yang pertama dia akan menduplikasi semua threads. Yang kedua dia menduplikasi hanya thread yang memanggil fork system call. Jadi versi fork yang mana dan akan digunakan kapan itu tergantung pada pengaplikasiannya, tergantung pada aplikasinya. Yang pertama dikatakan if exec is called immediately after forking, jika exec dipanggil setelah forking, maka di sini duplicating all thread is unnecessary. Jadi duplikasi semua thread tidak diperlukan, karena kita tahu exec akan menggantikannya dengan proses yang baru. Jadi percuma juga akan diduplicate kan, percuma saja. Jadi in this instance duplicating only the calling thread is appropriate. Jadi hanya thread yang memanggil saja yang akan di duplicate. Dan yang berikut, if the separate process does not call exec after forking, then the separate process should duplicate all threads. Jadi jika exec tidak dipanggil, maka proses-proses itu akan menduplikasi semua threads. Kemudian yang berikut, signal handling. A signal is used in Unix system to notify a process. Jadi signal ini digunakan dalam sistem Unix untuk memberitahukan proses bahwa ada event tertentu yang sedang terjadi. Signal mungkin diterima secara sinkronos atau asinkronos, tergantung pada sumbernya dan alasannya kenapa event itu disignalkan. Nah, entah itu sinkronos atau asinkronos, dia memiliki pola-pola yaitu yang pertama, signal akan dihasilkan dari event tertentu yang terjadi. Kemudian yang kedua, setelah signal dihasilkan, maka akan dikirimkan pada suatu proses. Setelah dikirimkan, maka signal harus di-handle. Nah, a signal may be handled by one of two possible handlers. Jadi ada dua possible handlers. Yang pertama default signal handler, dan kedua a user defined signal handler. Ya, default signal handler ini adalah defaultnya yang dijalankan di kernel yang untuk melakukan signal handling. Tapi bisa di-override oleh user defined signal handler jika dipanggil untuk melakukan signal handling. Deliver signal is more complicated on multi-threads program where a process may have several threads. Ya, karena ada banyak threads, maka akan lebih complicated. Di sini dikatakan where then should a signal be delivered? Di mana signal ini harus dikirim? Nah, secara umum ada pilihan-pilihan sebagai berikut. Yang pertama, akan deliver di signal akan dikirimkan pada thread yang dimana signal itu diaplikasikan. Yang kedua, deliver the signal to every. Jadi signal akan dikirimkan ke semua thread yang ada di proses. Yang ketiga, deliver the signal to certain threads in the process. Jadi signal akan dikirimkan pada threads tertentu dalam proses. Yang keempat, assign a specific thread. Jadi akan di-assign pada thread tertentu untuk menerima semua signal dalam proses. Kemudian selanjutnya threading cancellation. Threading cancellation ini jika kita artikan thread dibatalkan dalam proses yang sementara berjalan. Contohnya kita melakukan web browsing, terus kita cancel. Nah, itu dibatalkan thread yang sedang berjalan. A thread that is to be cancelled is often referred to as the target thread. Jadi thread yang akan dibatalkan juga dikatakan target thread. Cancellation of target. Nah, ini adalah skenario dari threading cancellation, yaitu asynchronous dan deferred. Asynchronous itu dia akan membatalkan langsung, sedangkan deferred thread akan mengecek sendiri apakah
dia akan membatalkannya atau tidak. Dia akan mengecek secara berkala. Nah, inilah masalahnya, where the difficulty with cancellation lies. Jadi situasinya, masalahnya yaitu pertama, resources sudah dialokasikan ke dalam thread yang dibatalkan. Kemudian yang kedua, thread cancel white, thread dibatalkan pada pertengahan update data dan sudah dibagikan pada thread-thread yang lain datanya. Nah, solusinya adalah deferred cancellation. Seperti yang tadi dikatakan, deferred cancellation akan thread itu akan mengecek apakah akan dibatalkan atau tidak, maka itu akan lebih aman daripada synchronous tadi yang dia akan langsung membatalkan. Kemudian thread local storage, threads belonging to a process share the data of the process. Nah, ini tentu keuntungan dari multi-threading. Threads belonging to a process share the data of the process. Kemudian, however, in some circumstances, each thread might need its own copy of certain data. Nah, dalam beberapa situasi, thread mungkin membutuhkan kopian dirinya sendiri pada data-data tertentu. Ini disebut thread specific data. Contohnya, pada proses transaksi sistem, we might service each transaction in a separate thread. Each transaction might be assigned a unique ID. Jadi akan di-assign dengan ID yang unique. To associate each thread with its unique ID, we could use thread-specific data. Most thread libraries provide some form of support for thread-specific data like pthreads, Win32, and Java. Jadi kebanyakan library menyediakan support formnya untuk thread-specific data ini ya. Kemudian yang terakhir, scheduler activations. Jadi seperti yang kita lihat di gambar di sebelah ini, jadi ini ada user thread dan kernel threads yang dihubungkan oleh lightweight processes. Jadi di sini dikatakan implementation of threads provides a virtual processor as an interface between user and kernel threads. Jadi lightweight process ini seperti ini ya, seperti virtual processor. Karena di poin kedua ini dikatakan to be user thread library, the LWP appears to be a virtual processor on which the application can schedule a user thread to run. Jadi dia akan menjadi virtual processor di mana on which the application can schedule, aplikasi akan menjadwalkan user thread untuk dijalankan. Each LWP is attached to kernel thread. Jadi setiap LWP ini terhubung pada kernel thread, dan kernel thread yang dijadwalkan oleh sistem operasi, kernel thread yang akan dijadwalkan sistem operasi untuk berjalan pada prosesor fisikal ya, pada physical processor. If a kernel thread blocks, jika kernel thread di-block, maka LWP di-block dan user thread yang terhubung juga dengan itu akan di-block. Kemudian schedule activation yang ini sudah dikatakan tadi, yaitu komunikasi antara user thread library dan kernel thread dan kernel. Kernel menyediakan aplikasi set of virtual processor LWPs. Jadi ini LWP, dia menyediakan LWP itu. And the application can schedule user threads onto an available virtual processor, dan aplikasi akan menjadwalkan user threads akan menjadwalkan user threads pada virtual processor yang tersedia. Nah, ini juga ada upcall. Upcall ini adalah saat kernel menginformasikan aplikasi tentang event-event tertentu. Upcalls ini dihandle oleh thread library with an upcall handler. Dan upcall handlers must run on virtual processor. Jadi upcall handlers berjalan pada virtual processor. Yang sudah dikatakan tadi, upcalls are handled by thread library with an upcall handler. Kemudian disini dikatakan this communication allows an application to maintain the correct number of kernel threads. Jadi komunikasi ini akan memberikan aplikasi membuat aplikasi untuk mengelola, akan memberikan jumlah yang benar untuk kernel threads, jadi akan memaksimalkan performance-nya. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Oke guys, jadi sampai sejauh ini kita telah belajar apa itu konsep-konsep dan masalah-masalah yang terkait dengan threads. Nah, kita akan mengakhiri bab ini dengan melihat bagaimana threads itu diterapkan di
sistem Windows dan Linux. Oke, kita pertama menuju ke Windows. Di Windows ada yang namanya Windows Threads. Nah, di dalam Windows Threads itu ada komponen umum dari threads yang termasuk di sini ada bilang thread ID uniquely identifying the thread, yaitu ID dari sebuah thread yang unik yang mengidentifikasikan sebuah thread tersebut. Lalu ada sekumpulan register yang merepresentasikan status dari prosesor. Ada juga program counter. Ada lagi user stake yang digunakan ketika thread itu berjalan di user mode yang ini ya, di user space ini, dan kernel state dan kernel state-nya stack dari kernelnya itu digunakan ketika dia berjalan di kernel mode, yaitu di kernel space-nya sini. Ada juga komponen yang lainnya itu a private storage state, a private storage area used by various runtime libraries and dynamic link libraries, atau bisa disingkat DLL, atau ada sebuah area penyimpanan private yang digunakan untuk berbagai macam library yang berjalan ya dalam satu waktu, dan dynamic link libraries yang berjalan. Nah, aplikasi di Windows itu biasanya kan berjalan sesuai proses yang terpisah masing-masing. Dan setiap proses itu mungkin berisi satu atau lebih threads. Jadi bisa kita lihat kalau kita menggunakan Windows kan biasanya kan aplikasi yang mungkin kita lihat berjalan bebarengan, tapi itu memiliki proses-proses yang terpisah masing-masing, dan di dalam satu proses itu, di dalam setiap proses-proses dalam aplikasi yang kita jalankan, kemungkinan dia ada berisi satu threads atau lebih dari satu threads. Oke. Nah, struktur data yang termasuk di dalam threads ini itu dari gambar 421 sini yang kita lihat. Data structure of a Windows thread. Jadi ada 3, a thread, key thread, dan TAB. A thread itu apa? A thread itu executive thread block. Yang kedua itu key thread. Key thread itu apa? Kernel thread block. Yang ketiga itu TAB, atau bisa kita bilang thread environment block. Oke, jadi ketiga itu adalah data struktur utama yang ada di dalam thread ya. Jadi thread dan key thread ini dia berada di kernel space. Tapi kalau TAB dia berada di user space. Nah, thread dan key thread itu berarti hanya dapat diakses oleh kernel, dan juga TAB hanya dapat diakses ketika struktur data yang hanya dapat diakses di ruang user space ya. Jadi di dalam thread ini dia berisi thread address, ada alamat untuk threadnya berjalan pertama kali, dan yang kedua ada pointer to parent process. Lalu di key thread dia ada scheduling and synchronization information dan kernel stack. Lalu dari kernel stack dan kegiatan selanjutnya dia berada ke TAB, atau dia pindah ke user space. Dia berubah jadi di dalam TAB itu ada thread identifier dan user stake, dan juga thread local storage. Nah, jadi ini dia Windows thread dari operating system example dari Windows thread yang memuat dari data struktur dari Windows thread. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke Linux threads. Ini operating system example yang kedua. Di sini bilang bahwa
Linux itu menyediakan fork system call dengan fungsi tradisionalitas yang untuk menduplikasi proses yang kita bisa lihat ini fork system call ini kita sudah pelajari di bab 3 ya. Nah, Linux itu menyediakan untuk membuat threads menggunakan clone system call. Jadi di dalam clone system call ini ketika dia dipanggil, dia akan melewati beberapa kumpulan tanda-tanda ya yang mendetermine atau yang memutuskan seberapa banyak ruang yang mau di-sharing antara induk dan anak ya, antara tugas dari parent atau dan tugas dari child. Nah, tugas induk dan anak kemudian akan berbagi informasi sistem file yang sama, seperti kalau kita bisa lihat direktori kerjanya, ruang memorinya, penanganan signal handler-nya, dan kumpulan file terbuka yang sama. Menggunakan clone dalam mode ini sama dengan membuat utas seperti yang dijelaskan dalam bab ini, karena tugas induk berbagi sebagian besar dayanya dengan tugas turunannya. Jadi dari tugas induk, misalnya ada tugas turunannya, dia akan berbagi sumber-sumber dayanya kayak yang tadi sudah dibilang tadi. Ada itu directory kerjanya, ROM memorinya, penanganan sinyalnya, dan kumpulan filenya. Namun, jika tidak ada satupun dari tanda-tanda itu ya, tanda-tanda itu apa aja nih ya? Clone _vs, clone vm, clone sekhand, dan clone file. Nah, clone vs itu bisa kita lihat di sini, file system information sharing, the same memory space share, signal handler are share, dan the set of open file is share. Jadi ini adalah yang akan berbagi informasi sistem antara parent dan child ya, antara induk dan anak ketika sistem clone dipanggil. Nah, tapi kalau tidak ada satupun dari tanda ini yang disetel saat clone dipanggil, maka tidak ada pembagian yang dilakukan dan menghasilkan fungsionalitas yang mirip dengan yang disediakan oleh panggilan sistem fork. Dan itu sistem fork mungkin kita bisa lihat lagi di bab sebelumnya, yaitu di bab 3. Oke. Jadi sekian untuk materi kami di bab 4. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dadah.